Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di awal pekan nampaknya indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan meskipun secara intraday tadi sempat melemah dan meninggalkan level 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Haudy yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Haudy. Selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Haudy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak Haudy, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun secara intraday ada pelemahan dan tadi sempat meninggalkan level 7.100-an dan kondisi berbalik kemudian mengalami penguatan signifikan meskipun di beberapa menit jelang penutupan hari ini lagi-lagi penguatan lebih ke arah terbatas. Seperti apa analisis Anda? Ya, jadi memang ini sudah masih inline ya dengan ekspektasi kami. Jadi memang ini kami melihat ada beberapa faktor, mungkin dari sisi eksternal dan internal. Kalau kita dari sisi eksternal memang deeskalasi yang terjadi antara Tiongkok dengan China ini memang menjadi pendorong faktor utama, gitu ya. Tetapi dari sisi internal kami melihat di sini adalah yang cukup menarik. Ada spekulasi bahwa kemungkinan Bank Indonesia di pekan ini kemungkinan dapat memangkas suku bunga acuan, gitu ya. Jadi memang dari sisi konsensus juga kami melihat ada beberapa, walaupun kami masih melihat akan kecenderungan ditahan oleh BI Rate posisinya. Tetapi memang kalau kami melihat dari sisi rupiah, ini memang terus mengalami penguatan terhadap US dollar. So memang di sini sudah mulai ada spekulasi-spekulasi pasar untuk meminta lebih cepat, gitu ya. Meskipun kami melihat dari sisi Fed Fund Rate kemungkinan dipangkas pada pertemuan bulan Juni ini juga masih kecil, gitu ya, karena probabilitasnya di atas 70% masih akan hold di level 4,25% sampai dengan 45%. Begitu Pak David. Baik, bagaimana Anda melihat tren penguatan indeks harga saham gabungan yang masih terus berlanjut meskipun intraday-nya sempat mengalami pelemahan namun kembali berbalik menguat. Di sisi lain, asing tampaknya sudah mulai masuk kembali kalau kita bandingkan di bulan sebelumnya, outflow asing cukup besar, Pak Haudy. Iya, jadi memang ini merupakan tadi ya dampak atau respon pasar khususnya foreign melihat terjadinya deeskalasi dan memang ada beberapa terjadi optimisme baru, gitu ya, khususnya terkait dengan konsumsi global baik dari sisi energi juga menopang aktivitas ekonomi global. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi ISG sendiri, justru memang kami melihat di sini memang akan menjadi titik kunci karena terdapat resisten yang akan kami lihat cukup kuat, itu adalah di moving average 200 hari atau di 7150. So memang ini akan menjadi titik penentu, gitu ya, dan memang kami lihat secara indikator RSI sudah menunjukkan ISG kita berada di zona overbought. Jadi memang ini ya kami coba akan eskalasi lebih lanjut apakah ini cukup kuat, gitu ya. Tetapi memang jika memang terjadinya pemangkasan suku bunga, kami lihat potensi ISG kita masih menguat dan dapat kembali terjadi. Ya, resisten selanjutnya kalau skenario berjalan sesuai dengan proyeksi Pak Haudy. Ya, jadi untuk saat ini memang resisten masih sangat terbuka. Untuk berikutnya adalah kami melihat di level 7.225, Mas David. Jadi memang masih cukup terbuka, gitu ya. Tetapi untuk level support saat ini memang kami masih mempertahankan di level 7.000 untuk saat ini. So memang kalaupun ada koreksi jika memang masih stay di atas 7.000, kami masih melihat tren ISG belum patah. Baik, Pak Haudy, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa saham hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Dari perbankan kita akan coba ulas dari sisi BBCA, Pak. Dari sisi fundamental, Goldman Sachs ini menaikkan dari target harga untuk BBCA terkait dengan raihan kinerja kuartal pertama jika dibandingkan dengan raihan kinerja perbankan big cap lainnya. Target harga naik dari 10.400 naik ke 11.300. Hari ini BBCA yang sebelumnya menjadi pemberat indeks di sesi pertama, kemudian di sesi kedua ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan intraday hari ini sempat ke 9.500. Analisis Anda untuk BBCA? Iya, jadi memang ini kami melihat respon yang cukup positif, gitu ya, dan dari sisi kinerja sebenarnya yang menjadi keunggulan dari BBCA dibandingkan dengan peers-nya adalah cost of credit yang memang masih lebih rendah dibandingkan dengan peers-nya. Tetapi memang secara guidance sampai dengan di bulan keempat
justru memang masih sudah berada di level yang lebih tinggi daripada guidance dari manajemen. So ini memang masih akan cukup positif, dan kami melihat juga secara strategi bisnis pun masih cukup solid dengan fokus pada korporasi. Dan kalau kita lihat juga secara net interest margin juga masih cukup kuat. Jadi memang cukup wajar dengan adanya kenaikan rating tersebut, dan kami pun melihat secara teknikal di sini ada dorongan volume transaksi pada hari ini so far so good gitu ya. So kami melihat ada resisten berikutnya nih Pak untuk PBCA at least sampai dengan di 9.800 atau sama dengan EMA 200-nya Pak. Baik, 9.800 target sampai kapan itu? Ya, itu target untuk jangka pendek, tetapi memang kalau kita eskalasi lebih lanjut untuk target jangka panjangnya, kami masih mempertahankan di level 10.200 untuk BBCA, at least sampai dengan di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Masih direkomendasikan buy tidak Pak untuk BBCA, atau ada rekomendasi lain? Ya, untuk saat ini kami masih mempertahankan rating buy untuk BBCA, tetapi memang masih difokuskan untuk long term. Baik. BBCA hari ini mengalami penguatan signifikan pemirsa di atas 2%, sudah di 9.500-an kembali dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Efek penguatan cukup memberikan dampak yang cukup besar. Selain dari perbankan, kita beralih ke energi Pak. Hari ini beberapa saham energi juga rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama dari grup Adaro. Nah, saya mau ke Adaro terlebih dahulu nih Pak, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas jelang penutupan sesi kedua, tapi intraday hari ini sempat menguat di atas 11%. Dari sisi fundamental, sudah melakukan aksi buyback tanpa melakukan RUPS. Analisis Anda untuk Adaro? Iya, jadi memang ini kami melihat cukup positif ya respon terkait dengan aksi buyback yang dilakukan oleh manajemen, dan memang ini cukup efektif di tengah harga yang memang terus tertekan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi memang untuk saat ini kami masih melihat lebih ke short term untuk Adaro tersebut, karena memang di sini melihat level resistance yang cukup kuat itu adalah di 2.600 sampai dengan di 2.700 untuk terdekatnya apakah ini bisa sampai ke sana, dan kami lebih optimis jika memang Adaro ini sudah mulai bergerak di atas 2.700 yang artinya memang confirm untuk tren jangka panjang. Tetapi jika memang ini hanya euforia buyback gitu ya untuk kenaikan harga yang lebih pendek, ya kami melihat akan ada kemungkinan sulit untuk bisa bergerak di atas 2.700 ya, let's see. Tetapi memang hari ini dan kemarin spike volume bagus sekali, dan diikuti oleh saya kira diikuti oleh banyak investor gitu ya, dengan momentum yang baik ini. Dan untuk level support mungkin yang bisa dibatasi saat ini adalah di 2.200 untuk level Adaro supportnya. Masih direkomendasikan buy Pak ketika sesi pertama dibuka esok hari untuk Adaro? Ya, hanya untuk mungkin jangka pendek sekali ya Pak David ya, karena memang kami melihat tadi cukup sempit itu 2.600-2.700, so ini mungkin dimanfaatkan baik-baik, dan memang jika sudah ada posisi lebih baik dinaikkan saja level trailing stop-nya. Begitu Pak David. Level berapa itu Pak trailing stop yang diperhatikan atau perlu diterapkan oleh investor untuk Adaro? Ya, jadi untuk saat ini mungkin level yang bisa dijaga supaya tidak terjerumus terlalu jauh adalah di 2.200 sampai dengan 2.250 begitu Pak. Ya. Baik, dari Adaro kita beralih ke Adaro Mineral Pak, ada ADMR. Hari ini juga melakukan lompatan yang cukup tinggi, meskipun di jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Sudah berhasil menyentuh di atas level 1000-an Pak, tampaknya level ini sudah cukup lama juga tidak disentuh oleh Adaro Mineral. Iya, jadi memang ini cukup menarik. Kami juga melihat ada indikasi divergent positif di ADMR. So untuk hari ini memang sayangnya sekali gitu ya, apakah apakah ADMR ini bisa ditutup di atas level 1000, dan kelihatannya akan stay di 1000 gitu ya. So untuk besok mungkin bisa diperhatikannya adalah jika memang terjadi breakout, karena memang kami melihat level 1000 ini akan menjadi cukup resistennya cukup kuat, 1000 sampai dengan di 1020. So better jika memang sudah atas 1020, karena hari ini volume transaksinya mungkin double dibandingkan dengan average. Tapi ternyata level 1000-nya masih cukup kuat gitu Pak David. Jadi kami juga masih perlu eskalasi lebih lanjut begitu ya, apakah ADMR ini apakah bisa solid dan konsisten di atas level 1000. Jadi untuk saat ini boleh diperhatikan dengan resisten berikutnya adalah kami melihat ada di level 1155 dan untuk level supportnya adalah di 930 begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 1000 menguat 5,26%. Beberapa saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan
dan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.